Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mubi Sairul Alim dengan NPM 33341800008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rekayasa Material Komposit Kombinasi Plat Logam PBSN dan Ni untuk case ponsel anti radiasi melalui teknik akumulatif press bonding. Adapun outline yang akan saya bawakan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat referensi. Memasuki bagian pertama yakni pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan maraknya inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya pada media komunikasi dan informasi. Jenis media komunikasi dan informasi yang mengalami pertumbuhan signifikan ialah telepon genggam atau ponsel, telepon seluler. Durasi penggunaan ponsel merupakan salah satu hal yang mengidentifikasikan kedekatan masyarakat dengan peranti serba bisa ini. Nah, data Apani menunjukkan pada tahun 2019 penggunaan ponsel khususnya Android di Indonesia mencapai 4 jam per hari dengan Facebook Messenger dan WhatsApp sebagai aplikasi yang banyak diunduh. Namun, pada kuartal kedua tahun 2020, rata-rata penggunaan aplikasi ponsel naik sebesar 25% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Nah, hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat Indonesia melakukan physical distancing, bahkan hingga diberlakukannya work dan school from home untuk menekan angka penyebaran virus mematikan ini. Nah, meski menawarkan berbagai kemudahan, di sisi lain telepon seluler memiliki dampak buruk bagi kesehatan karena dapat menimbulkan radiasi. Radiasi ialah perambatan energi dan sumbernya menuju lingkungan tanpa membutuhkan panas. Berdasarkan pengumuman dari WHO, radiasi ponsel ini dapat menyebabkan risiko kanker otak dan infertilitas. Disebutkan pula bahwa radiasi ponsel tergolong zat karsinogenik berbahaya layaknya asap knalpot dan kloroform. Karenanya, diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat radiasi ponsel guna meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meredam tingginya tingkat radiasi ponsel ialah dengan membuat case anti radiasi. Case merupakan komponen yang umum digunakan untuk melindungi ponsel dari benturan, tekukan, dan goresan. Pada penelitian ini, case dibuat dari kombinasi plat logam timbal, timah, dan nikel yang diproses dengan teknik akumulatif press bonding. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adalah seberapa efektif material anti radiasi yang diproses dengan metode APB akumulatif press bonding dari plat timbal, timah, dan nikel mampu meredam radiasi dari smartphone atau ponsel pintar dan juga mampu melindunginya secara fisik. Bagian selanjutnya yaitu adalah tujuan. Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk memanfaatkan kombinasi plat logam PB, SN, dan Ni sebagai case ponsel yang dapat mengurangi dampak radiasi tanpa mengganggu kinerja ponsel. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui kemampuan dan pengaruh dari ketebalan material timbal yang dilapisi SN dan Ni dalam meredam radiasi gelombang elektromagnetik pada ponsel saat beroperasi. Yang kedua, mengetahui nilai kekuatan dan kekerasan dari kombinasi plat logam PB, SN, dan Ni setelah mengalami proses press dengan teknik akumulatif press bonding. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kekerasan material yang diperoleh dengan menggunakan proses atau metode APB akumulatif press bonding dan membandingkannya dengan menggunakan material yang belum diproses dengan menggunakan metode APB.
Yang keempat, mengetahui pengaruh paduan logam Pb, Sn, dan Ni terhadap jaringan ponsel yang digunakan. Bagian selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini terdapat variabel bebas, terikat, dan kontrol. Pada variabel bebas, penelitian ini meliputi jenis peletakan material pada ponsel dan jenis dari material pada casing ponsel yang digunakan. Sementara itu, pada variabel terikat yang merupakan hal yang bersifat dipengaruhi dan berupa keluaran atau output yang berupa tingkat kemampuan material dalam menyerap radiasi yang dipancarkan dari ponsel, dari model ataupun bentuk pemasangannya, kekuatan material sebagai pelindung ponsel, pengaruh ketebalan timbal dalam meredam radiasi, dan kinerja dari ponsel yang diberikan case saat meredam radiasi. Variabel kontrol pada percobaan ini adalah radiasi yang dipancarkan pada ponsel pada saat tidak diberikan case penahan radiasi dan case tanpa material penahan radiasi. Bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Poin pertama yaitu radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sementara itu, untuk memperjelas lebih detail mengenai gelombang elektromagnetik dapat dilihat pada spektrum elektromagnetik pada PPT. Nah, spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan. Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Pembagian ini sebenarnya tidak begitu tegas dan tumbuh dari penggunaan praktis yang secara historis berasal dari berbagai macam metode mendeteksinya. Nah, dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dapat dinyatakan dalam elektron volt. Untuk foton berenergi tinggi di atas 100 elektron volt. Dalam panjang gelombang untuk energi menengah dan dalam frekuensi untuk energi rendah lebih dari 0,5 mm. Istilah spektrum optik atau cahaya tampak juga masih digunakan secara luas dalam merujuk spektrum elektromagnetik, walaupun sebenarnya hanya mencakup sebagian rentang panjang gelombang saja, 320 sampai 700 elektron volt. Dibandingkan pada total spektrum lain yang lebih luas dan banyak, semakin kecil ukuran gelombang maka akan semakin berpengaruh terhadap materi-materi yang terpapar oleh gelombang tersebut. Hal ini akan dapat berdampak pada kesehatan tubuh yang terpapar radiasi elektromagnetik. Poin kedua yaitu timbal. Timbal atau timbel disebut juga plumbum atau timah hitam. Adalah unsur kimia dengan lambang Pb dan nomor atom 82. Unsur ini merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi daripada banyak bahan yang ditemui sehari-hari. Timbal memiliki sifat lunak, mudah ditempa, dan bertitik leleh rendah. Saat baru dipotong, timbal berwarna perak mengkilat kebiruan. Tetapi jika terpapar udara, permukaannya akan teroksidasi, kemudian berubah menjadi warna abu-abu buram. Timbal adalah unsur yang stabil bernomor atom tinggi, dan 3 diantaranya isotopnya adalah hasil akhir peluruhan berantai unsur-unsur yang lebih berat. Logam ini memiliki kepadatan materi yang tinggi sehingga mampu menahan beberapa jenis gelombang dengan amplitudo yang kecil seperti sinar X. Untuk sifat kimia dan fisik timbal bisa dilihat di poin selanjutnya yaitu timah. Timah adalah elemen ke-49 yang paling melimpah di bumi, memiliki 10 isotop stabil, jumlah terbesar dalam tabel periodik. Biasanya biji timah yang sudah direduksi akan dicetak. Nah, timah sering digunakan sebagai penyambung media elektronik dengan solder. Timah memiliki titik lebur yang rendah yaitu 231 derajat Celcius dan mudah dibentuk karena lunak. Beberapa timah paduan seperti Sn dan Ti
atau paduan timah titanium merupakan paduan yang kuat dan dapat dimanfaatkan untuk plat pembungkus. Manfaat lain dari timah adalah melapisi logam lain untuk mencegah terjadinya korosi. Untuk sifat kimia dan fisik timah bisa dilihat di PPT. Poin selanjutnya yaitu nikel. Nikel adalah unsur logam yang mengkilap, berwarna putih keperakan dan merupakan salah satu dari 5 unsur logam yang paling utama ditemui di kerak bumi. Pemanfaatan nikel paling banyak digunakan sebagai paduan baja nirkarat atau stainless steel. Selain itu, nikel juga dapat digunakan sebagai pelapisan logam, pengecoran, dan bahan pembuatan baterai. Untuk sifat fisik dan sifat kimia dari nikel bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yaitu akumulatif press bonding. Nah, atau APB. Akumulatif press bonding atau APB adalah merupakan metode Severe Plastic Deformation yang baru yang dikembangkan oleh American Law. Proses akumulatif press bonding merupakan hasil dari prinsip kerja pada proses akumulatif roll bonding atau ARB yang telah dikembangkan. Prinsip kerja proses akumulatif press bonding: pertama, permukaan plat dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan aseton dan selanjutnya menyikat goresan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ikatan. Metode terbaik untuk mencapai kualitas ikatan mekanis yang tinggi antara strip adalah dengan menghilangkan kotoran permukaan dan penyikatan goresan. Selanjutnya, 2 lapisan digabungkan bersama, kemudian proses pressing bonding dilakukan. Material hasil proses press bonding dipotong, plat yang dipotong permukaannya dibersihkan, ditumpuk dan dilakukan proses press bonding. Prosedur ini dapat diulang tanpa batas sehingga regangan plastis yang sangat besar didapatkan. Untuk mekanisme ataupun gambar mekanisme bisa kita lihat di PPT. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu proses preparasi plat. Tahap kedua yaitu proses pressing. Ketiga plat. Adapun susunannya yaitu yang atas NI, kemudian yang bawah SN, yang tengah PB, kemudian yang bawahnya lagi SN, yang bawahnya lagi yaitu NI. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengujian. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu yang pertama uji kekerasan, yang kedua uji tarik, yang ketiga uji metalografi, yang keempat uji XRD, dan yang terakhir uji radiasi. Poin selanjutnya yaitu diagram alir. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Kemudian pemotongan 2 plat timbal dan plat nikel dengan ukuran 7 x 15 cm dibuat sebanyak 5 rangkap. Kemudian pengampelasan dan pemberian aseton pada permukaan timbal nikel sebelum merekatkan permukaan tersebut. Kemudian plat timah dilapiskan dengan lovet timah dan kemudian dilapisi dengan kawat timah dengan menggunakan solder timah. Kemudian diproses dengan metode Severe Plastic Deformation pressing hingga membentuk ukuran kurang dari 3 mm untuk timbal 2 lapis dan 2 mm timbal 1 lapis. Dan plat tersebut kemudian dilapiskan dengan resin. Langkah selanjutnya yaitu pengamatan. Selanjutnya yaitu pemotongan salah satu material dengan menggunakan gerinda mengikuti standar ASTM E8. Kemudian pengujian material dengan uji tarik untuk mengetahui kuat tariknya. Kemudian pengujian kekerasan dilakukan pada material dengan metode Fisker. Selanjutnya, salah satu set material digunakan untuk menghasilkan data dari pengamatan dengan menggunakan XRD. Selanjutnya dilakukan metalografi dengan mengamati salah satu sisi dan permukaan dan pada sisi lapisan penampang, plat timbal dan timah. Kemudian pengujian radiasi material dengan menggunakan 3 jenis ponsel yang sama berdasarkan aspek yang sudah ditentukan.
Yang pertama, tanpa material penahan radiasi. Yang kedua, dengan material penahan radiasi tipe 2 mm. Yang ketiga, dengan material penahan radiasi tipe 3 mm. Selanjutnya, pengujian kemampuan material dalam meredam radiasi dengan menggunakan IMF meter dilakukan pada ponsel berbahan keramik, plastik, dan logam yang sedang dalam keadaan aktif. Selanjutnya, dilakukan data pengamatan, kemudian dilakukan pembahasan, dan didapatkan kesimpulan. Poin berikutnya yaitu alat dan bahan. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian nanti. Sekian pemaparan presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Terima kasih kepada para dosen penguji dan juga audiens yang telah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.